wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada saat kita terus bersyukur kepada Allah, syukur yang begitu banyak yang tidak terputus, sehingga terus Allah menambahkan berkahan ini. Ya, syukur karena pada ya, karena nikmat setiap saat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian nikmat-nikmat itu banyak yang berupa kelihatan atau yang tidak terlihat, yang hanya kita rasakan. Kita duduk seperti ini nikmat gitu ya. Berada dalam lingkungan, misalnya kita dalam RT 16 yang penuh keakraban, ini nikmat gitu ya. Nikmat ini terus kita jaga. Kita jaga. Untuk menjaganya, pertama secara individu, setiap diri kita, kemudian keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, ini perlu diingatkan gitu ya. Jangan sampai nikmat-nikmat yang sudah kita miliki itu bisa hilang karena memang kurang pedulinya kita, kurang rasa syukurnya kita, cintanya kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala dan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi karena kurang syukurnya kita, misalnya lingkungan kita sudah bagus, kemudian kita nggak peduli, anak-anak kita sudah mulai misalnya ngaji, sudah pada rajin, kemudian begitu ada karena memang dunia begitu dahsyat, karena ada aja godaan-godaan, kita nggak peduli gitu ya. Nah, itu ketika kita nggak peduli, maka yang dikhawatirkan gitu, nikmat itu bisa diambil. Nah, ini ya. Kemudian selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga mengajarkan kepada kita kelembutan, kemudian mengajarkan kita tentang cinta saling menyayangi, kemudian rasa syukur yang terus harus kita tumbuhkan sama kebersamaan dalam kebersamaan kita. Kayak ini kondisi sekarang yang kita doakan juga saudara kita yang di Beirut itu kan, betapa ya itulah musibah, Allah nggak pernah tahu berubah dalam ukuran berapa menit ya, semua berubah. Yang tadinya mungkin begitu ya punya sahabat, punya ini, tiba-tiba bisa berubah dalam menjadi kesedihan. Nah, ini kita mengambil hikmahnya Allah, betapa gampang kalau Allah mau mengambil semuanya itu. Nah, kita terus berpikir kalau karena musibah nggak bakal. Nah, ini ya. Jadi kondisi apapun kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka semuanya menjadi jadi baik untuk kita, dan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat itu terus gitu ya, nggak hilang karena sayang Allah. Nah, kemudian kenapa ada yang seperti itu? Ya Allah alam. Tapi yang saat ini kita baru mengambil hikmahnya aja. Nggak juga sampai terus sampai ini kayak juga. Ya, bisa jadi mereka orang-orang justru yang karena sama Allah dia kuat untuk menerima ujian gitu ya. Kalau kita mungkin udah ya tapi kasih susah dikit gitu ya. Nah, inilah karena ada dalam perumpamaan dalam Al-Quran begitu indah ya, ada nanti di dalam ayat ini, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah. Allah memberikan contoh satu kondisi kampung, negara, kalau kita RT gitu ya. Kenapa? Kanat aminah, dulunya aman, tentang damai gitu ya. Kemudian mutmainnah, aman,
mutmainnah, aman, kemudian tentram. Ya, kamu dengarnya gitu ya. Aman, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, kemudian rezekinya melimpah aja. Orang-orang yang pada susah-susah, kalau ada susah, tapi ada aja gitu. Gak sampai istilahnya yang kita naudzubillah misalnya ada, kalau ada terkenal gitu ya, kalau lagi Jakarta berebut dari mana tuh, orang tahu semua gitu ya, enggak, dari 16 enggak, misalnya enggak, atau lagi daging gitu ya, sampai istilahnya berebut dari mana tuh, dari sono, orang kadang istilahnya, tapi di kita gitu, Masya Allah, jangan berebut gitu ya, kelebihan. Masya Allah ini ya, Allah dari dulu cuma 1, 2, kemudian 3 lagi, kemudian sekarang 4 gitu ya, menjadi aman, alhamdulillah. Jadi ini yang harus kita jaga, ini keberkahan ini. Misalnya kan sekarang isu-isu mau istilahnya adanya krisis pangan, kemudian krisis ekonomi dan sebagainya, itu udah terbayang-bayang banget tentang kita secara global, dunia dan sebagainya. Nah ini perlu diperkuat lagi untuk kita. Ya sampai ya misalnya, oke, bisa jadi secara umum, tapi kita kalau kita dekat pada Allah, nah secara kampung kita, apa kita bisa jadi Allah jaga. Nah itu kita nggak usah berpikir secara global dulu ya, itu kita dulu nih. Dengan kekuatan keimanan, insya Allah kebersamaan. Ini buktinya, alhamdulillah. Yaitu kita sampai 4, ya banyak yang ya, orang mau bikin satu aja susah gitu. Nah ngumpul, nah ini rezeki ini diantaranya apa, nikmat ini diantara kita punya kelebihan yang Allah berikan. Ini kita jaga. Gitu ya. Mutmainnah, kemudian ya'tiha rizquha ragadan. Rezekinya tuh banyak aja, ada aja gitu. Secara kelompok, secara masyarakat ada aja gitu. Nah ini min kulli makan, dapat dari mana aja gitu. Ada aja dari mana-mana. Tapi yang dikhawatirkan fakafarat bi an'umillah, ketika mulai fakafarat, kemudian mulai ingkar, mulai adanya penyimpangan. Nah ini misalnya kenyimpangan itu apa? Jadi kita nggak menyimpang, tapi kita nggak peduli gitu. Anak remaja kita, kemudian anak-anak kita, kemudian anak kecil gitu ya, atau dari kita. Nah, ketika kita kurang peduli atau membiarkan kerusakan, nah ini apa? Maka perbian umillah pada Allah, maka Allah akan timpakan libasal juru, masalah ekonomi yang ditimpakan, ekonomi yang berat. Nah ini kita khawatir kalau CLP susah ya, bayar susah, terus mau minta nggak enak karena udah saling musuhan. Ya, ada seorang cerita, karena belum kekeringan, dia sedang bikin air. Kenapa bisa gotong royong bikin ini? Boro-boro kita udah saling. Kenapa? Udah emang tetangga tuh udah pada pertama komplek, keduanya udah pada nggak nyaman gitu. Sehingga untuk patungan, untuk ini, untuk bikin air nggak terbayang gitu. Kalau mau ya sendiri gitu. Nah ini. Jadi kalau tetangganya ada air nggak berani ambil, begini dia jauh gitu. Masya Allah, itu kan udah nggak nyaman banget. Jadi kita di sini ada air bersama, ada gitu. Bisa terwujudnya. Ini kita jangan sampai hilang nikmat-nikmat ini. Kenapa? Karena Allah dikasih ilmu ya Allah timpakan rasa secara ekonomi berat, kemudian sini dan rasa takut. Jadi nggak nyaman aja gitu. Kebuka dikit pintunya, ntar udah nggak nyaman aja. Nah gitu. Kalau kita kan saya juga sering lupa masjid depan tuh, gitu ya. Nah ini jadi perlu ada rasa ya
syukur kita yang ada pada sekarang kita jaga semua stabil. Kemudian kita tingkatkan keimanan kita. Jadi apapun misalnya terjadi secara umum, tapi kalau kita sudah berjamaah bersama-sama menjaga Islam ini, insya Allah berjaga. Gitu ya, sangat mungkin gitu. Kita melihat kemarin yang mungkin orang Kristen daging kita bisa berlebihan ya. Nah ini kenapa? Ya dari mana aja dari kebersamaan ini. Nah ini perlu kita jaga. Ketika kita dominan, kemudian yang istilahnya yang nggak kurang bagusnya sedikit, insya Allah itu bisa menjadikan semuanya baik gitu. Tapi kalau udah yang buruknya lebih banyak, yang baiknya habis, maka semuanya jadi nilainya buruk. Walaupun ada yang baik sih pun harus bawa buruk. Nah ini ngeri gitu ya. Misalnya ada ya satu orang baik deh, tapi karena lingkungan ada bagus, anaknya ntar pas tumbuh jadi nggak jadi bagus gitu, karena ke bawah. Terus dia jadi nggak aman. Nah gitu, jadi masya Allah ini perlu syukur kita di sini ya secara berjamaah bersama. Makanya ajak gitu, ya bersama kumpul dan sebagainya. Ini ya.